Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mengambil faedah-faedah dari surat Al-Qamar ya, surat Al-Qamar. Yang surat Al-Qamar dikenal dengan nama surat Al-Qamar karena di awal surat disebutkan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah rembulan. Maka dikenal dengan surat Al-Qamar. Dan surat Al-Qamar adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah yang turun tatkala Nabi SAW masih di Mekah, masih berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan kejadian insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, itu disebutkan oleh para ahli tafsir sekitar tahun 5 kenabian. Sekitar tahun 5 kenabian, itu sebelum Nabi berhijrah. Ya, jadi ada istilah tahun kenabian sama istilah tahun hijriyah. Adapun tahun kenabian yaitu sejak Nabi diturunkan wahyu sampai 13 tahun Nabi di Mekah. Setelah itu baru kemudian Nabi berhijrah ke kota Madinah, baru mulai disebut dengan tahun hijriyah. Adapun peristiwa terbelahnya rembulan yaitu sekitar tahun 5 kenabian ya. Maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya seluruh ayat dalam surat Al-Qamar semuanya Makkiyah, semuanya Makkiyah ya. Turun sebelum Nabi berhijrah, kecuali ada beberapa ayat yang dikhilafkan seperti ayat ke-44 sampai 46, am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Ini ayat-ayat sebagian ulama berpendapat adalah ayat-ayat Madaniyah karena bercerita tentang perang Badar, dan perang Badar terjadi setelah Nabi berhijrah. Namun yang benar bahwasanya ayat-ayat itu pun turun tatkala masih di Mekah sebagai ancaman bagi mereka bahwasanya akan terjadi suatu perang dan mereka akan kalah dalam perang tersebut. Jadi pendapat yang benar bahwasanya seluruh ayat-ayat dalam surat Al-Qamar semuanya turun sebelum Nabi berhijrah, yaitu sekitar tahun 5 kenabian tatkala terjadi peristiwa terbelahnya rembulan. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya dengan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah rembulan ya. Sehingga para ulama membawakan terbelahnya rembulan adalah salah satu dari tanda-tanda kecil hari kiamat. Karena kita tahu tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua. Alamatus sa'ah as-sughra dan alamatus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat itu tanda-tanda yang muncul menjelang tibanya hari kiamat. Seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam ya, kemudian 5 Mahdi ya, kemudian matahari terbit dari barat, kemudian munculnya dabbah, hewan yang bisa berbicara dengan manusia, kemudian dukhan. Ini semua disebut dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau sudah muncul salah satunya maka akan beriringan, akan muncul beriringan, tidak ada jeda, satu demi satu muncul, kemudian tibalah hari kiamat. Disebut dengan alamatus sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar hari kiamat. Adapun tanda-tanda kecil hari kiamat yaitu tanda-tanda yang muncul jauh sebelum hari kiamat, maka disebut dengan tanda-tanda kecil, dan tanda-tanda kecil sangat banyak ya. Sampai disebut dalam sebuah risalah ilmiah ya, sekitar puluhan, entah 50, entah 40, banyak sekali. Di antara tanda-tanda kecil hari kiamat adalah terbelahnya rembulan. Dia perkara yang dahsyat, tetapi dia tanda kecil. Kenapa? Karena masih jauh dari terjadinya hari
kiamat. Terjadi di awal-awal Nabi berdakwah. Kemudian di antara tanda-tanda kecil hari kiamat yaitu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bu'itsu ana wasa'a kahatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus dan dengan hari kiamat berdampingan. Artinya ini Nabi terakhir, setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi yang lain dan sebentar lagi akan hari kiamat. Berarti di antara tanda hari kiamat terbelahnya rembulan dan di antara tanda hari kiamat adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini sebagian orang menyangka semua tanda hari kiamat buruk, padahal tidak ya. Tidak semua tanda hari kiamat itu apa? Buruk ya. Seperti terbelahnya rembulan bukan perkara yang buruk. Justru itu salah satu dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga bukan tanda yang buruk ya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, engkau melihat bahwasanya ada penggembala-penggembala yang mereka kemudian meninggikan bangunan-bangunan. Tingginya bangunan itu bukan perkara yang buruk, boleh-boleh saja selama digunakan untuk kebaikan ya. Dan di sana banyak tanda-tanda hari kiamat yang buruk, banyak ya. Tersebarnya zina, tersebarnya kejahilan, ya, kemudian tidak memberi salam kecuali kepada orang yang dikenal, tidak sholat tahiyatul masjid ketika masuk dalam masjid. Ini contoh tanda-tanda hari kecil, tanda-tanda kecil hari kiamat, namun apa? Buruk. Jadi tidak semua yang disebut tanda hari kiamat itu apa? Buruk. Sama seperti tanda-tanda besar hari kiamat. Ada yang buruk, ada yang baik. Yang buruk seperti munculnya apa? Dajjal. Ya. Tapi yang baik Imam Mahdi, tanda yang baik. Turunnya Nabi Isa, tanda yang baik. Jadi tanda-tanda hari kiamat ada yang baik, ada yang buruk, dan fungsinya adalah mengingatkan kita bahwasanya hari akhir itu ada. Apa yang kita tempati sekarang bumi dan seisinya suatu saat akan hancur dan akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala jika tiba waktunya. Taib, Allah berfirman, "Iqtarabatis saah", telah dekat hari kiamat, wan syaqqal qamar, dan terbelah rembulan. Ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang umur dunia sudah hampir selesai, dekat. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya min dunyakum fima madha illa mithlu ma baqiya min hadzal yaum fima madha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa dari dunia kalian ya yang telah lalu kecuali seperti yang tersisa dari hari ini. Ya, wa ma nara minasyamsi illa yasiran. Ya. Dan kami waktu Nabi berkhutbah, Nabi mengucapkan tersebut ketika Nabi sedang berkhutbah, dan waktu Nabi mengucapkan kalimat tersebut sebentar lagi terbenam matahari. Ya, makanya di awal hadis, khutbah Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, khutbah Rasulullah SAW wa qad kadati syamsu taghib. Nabi berkhutbah sementara matahari hampir lagi terbenam, dan Nabi berkata, sungguhnya dunia kalian tersisa ya sama seperti sisanya hari ini dibandingkan dengan umur dunia yang lalu. Di sini Nabi menyamakan bahwasanya umur dunia seperti satu hari. Seperti satu hari. Yang sudah berlalu seperti dari subuh sampai menjelang apa? Menjelang maghrib. Yang tersisa sekarang tinggal menjelang maghrib. Ini menunjukkan bahwasanya umur dunia tinggal sedikit. Ya. Dan ada hadis-hadis yang mirip dengan ini. Ya. Namun Nabi tidak mengatakan umur dunia sekian dan sekian. Semua hadis yang menjelaskan tentang umur dunia, ada yang 6.000, ada yang bilang 7.000 tahun. Semua hadisnya dhaif, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karenanya telah bersalah sebagian ulama ya yang menentukan umur dunia. Di antara ulama yang menentukan umur dunia, misalnya Al-Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala dalam tarikhnya. Ya, di awal-awal tarikh dia menyebut tentang hadis-hadis tentang umur dunia. Kemudian dia berkesimpulan bahwasanya umur dunia ya tidak sampai tahun 500 Hijriah. Tidak sampai tahun 500 Hijriah. Dia meninggal sekitar abad keempat. Dia 300 sekian meninggal dunia. Waktu dia nulis itu mungkin di abad ketiga. Menurut dia bahwasanya umur dunia tidak sampai lagi 500 tahun dengan perhitungan yang dia buat, dan ternyata dia salah. Sekarang sudah tahun 1441. Ya, ulama bisa salah. Di antara ulama yang salah juga As-Suyuti rahimahullahu taala, seorang alim yang luar biasa ilmunya. Dia menulis dalam Al-Hawilil Fatwa, yang fatwa dia tentang fatwa-fatwa, maka dia berbicara tentang umur dunia ya. Maka dia mengatakan bahwasanya Imam Mahdi
akan muncul sekitar tahun 1200 sekian Hijriah. Sampai sekarang belum muncul-muncul. Sudah banyak isu, Mahdi muncul di sana, muncul di sini, ternyata semua Mahdi Bahlul. Sampai saya pernah naik kapal juga. Kemudian petugas kapal bilang, "Ustaz, masuk aja ke kelas." "Kenapa?" "Gratis, enggak apa-apa, Ustaz." Kemarin juga ada orang di sini naik kapal, kita masukkan ke kelas karena dia bilang dia Imam Mahdi. Subhanallah. Imam Mahdi salah waktu keluar ya. Disebut Imam Mahdi kalau udah keluar, semua dalam kondisi nyaman, semua orang kaya ya. Ini sudah berapa tahun dia keluar nggak kaya-kaya ya. Baik, jadi salah ya. Salah karena Nabi tidak pernah menyebutkan berapa umur dunia. Ya, Nabi benar mengatakan bahwasanya telah berlalu umur dunia. Tapi kita nggak tahu yang berlalu sudah berapa tahun. Umur dunia ini berapa totalnya kita nggak tahu. Ya, apakah ribuan tahun, apakah juga jutaan tahun? Tidak ada yang pernah dikasih kabar tentang berapa umur dunia. Bolehlah para ilmuwan mengatakan dunia sudah terjadi sekian proses jutaan tahun, miliaran tahun. Itu kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Itu cuma hipotesa mereka, dugaan mereka. Ya, bisa salah, bisa benar, dan tentunya tidak ada dalil yang qat'i yang pasti menunjukkan akan kebenaran hipotesa mereka. Jadi intinya, tetapi tanda-tanda hari kiamat sudah banyak yang muncul, tanda-tanda kecil hari kiamat ya. Ya. Oleh karenanya tidak perlu kemudian meramal ya. Sebagian dai mulai apa? Meramal ya. Saya bingung ini dai apa dukun ya? Iya, di YouTube mulai ngeramal. Oh, Imam Mahdi akan keluar ini. Dajjal akan keluar berapa tahun lagi? Masya Allah. Berarti sebentar lagi Nabi Isa akan apa? Turun ya. Pokoknya macam-macam mereka mulai meramal. Dan ajibnya, anehnya, banyak yang nonton ya. Saya nggak tahu nonton karena tertarik atau menganggap ini orang nggak beres ya. Saya nggak tahu. Khawatirnya orang nonton karena membenarkan. Ya. Padahal ramalannya sudah banyak yang salah. Ngeramal ini, ngeramal anu. Tapi demikian kata Nabi SAW tentang para dukun, ya, tentang bahwasanya para dukun, ya, dibenarkan bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Ya. Kata Nabi, fayakdzibuha mi'ata katsbah. Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Dukun itu dia berdosa, ditambah dia nyuri berita dari langit, dia tambah dengan 100 kedustaan. Dan itu selalu salah. Namun dia benar sesekali. Namun manusia pun membenarkan dia gara-gara satu kebenaran yang dia curi dari langit. Dan para ulama mengambil faedah dari hadis ini, dukun meskipun 100 kali salah, kalau dia pernah meramal sekali benar, itu yang diingat-ingat oleh apa? Manusia. Yang 99 kesalahannya tidak pernah diingat. Ya. Beda kalau ustadz 90 kali benar, sekali salah yang diingat apa? Salahnya. Itu nasib ustadz dan itu nasib dukun ya. Nah sekarang ada ustadz muncul, entah dia ustadz entah dia dukun, ngeramal terus kerjanya. Ngeramal ini bahwasanya akan begini, akan terjadi pemberontakan, akan terjadi bunuh-bunuhan, akan terjadi dan tidak terjadi. Tapi orang semua lupa ya. Orang semua lupa. Sampai ceramah suatu tempat, sebentar lagi hari kiamat, ayo beli kuda. Pada beli kuda ya. Orang tertarik beli kuda. Wah, kuda mahal harganya ya. Mending beli mobil ya. Akhirnya yang mau bangun rumah enggak jadi bangun rumah. Sebentar lagi hari kiamat. Yang mau poligami enggak jadi. Sebentar lagi hari kiamat. Padahal hari kiamat itu benar kita terjadi. Tapi bukan berarti membuat orang akhirnya mundur, tidak beraktivitas. Itu salah. Kalaupun kita tahu sebentar lagi hari kiamat, justru kita harus beraktivitas. Yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kata Nabi SAW, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma as-sa'ah qabla an yagrisaha falyagrisa. Kata Nabi SAW, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan kalian salah seorang dari kalian ada benih yang bisa dia tanam, kalau dia mampu untuk menanam benih tersebut sebelum tiba hari kiamat, tanamlah, kata Nabi SAW. Artinya selama masih ada nafas, masih ada waktu, mau hari kiamat kapanpun, selama kita bisa beraktivitas yang baik, apakah untuk akhirat kita, apakah untuk kemaslahatan duniawi kita, lakukan, kata Nabi SAW ya. Bukan sebaliknya akhirnya rencana semua buyar ya. Kemudian bilang Imam Mahdi sudah keluar, Dajjal sudah keluar ya. Subhanallah. Dan ini tidak benar ya, berbohong kepada umat, hati-hati ya. Kemudian manhaj cocokologi
cocok logi, ya, dicocok-cocokin dengan hadis ini, maksudnya gini, maksudnya gini. Dan sekarang mulai tersebar di tanah air sebagian dai-dai seperti itu, berhati-hatilah, waspada, ya. Karena ini bicara masalah akidah ngawur, menipu banyak orang. Baik. Yang benar hari kiamat dekat, tapi dekatnya seberapa tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang menentukan hari kiamat tidak sampai 50 tahun lagi, hari kiamat sampai ada hitung sendiri tidak sampai 36 tahun lagi. Berarti dia tahu kapan hari kiamat. Sementara Nabi tidak tahu, ya. Waktu Jibril bertanya kepada Nabi, ya, mata sa'ah, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi dan Jibril sama-sama tidak tahu. Ya. La yujalliha liwaqtiha. Allah tidak pernah membongkar kapannya. Allah sebut dalam Al-Quran jelas sekali. Allah tidak pernah membongkar kapan tiba hari kiamat. Namun di antara rahmat Allah, Allah kasih tahu tanda-tandanya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kapannya enggak ada yang tahu. Nah, kalau orang bilang hari kiamat tidak sampai tahun 1500 Hijriah, hari kiamat tidak sampai 30 tahun lagi, ini berarti dia tahu. Jadi ini benar-benar melanggar, ya, ayat-ayat Allah yang menjelaskan bahwasanya hari kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wan syaqqal qamar." Rembulan terbelah. Rembulan terbelah, ya. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang rembulan terbelah, hadis mutawatir. Banyak sekali hadis-hadis, ya. Menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membelah bulan, maka kemudian Nabi meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka bulan terbelah. Ya, bulan terbelah menjadi dua, ya. Ya. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi diriwayatkan tentang terbelahnya matahari dari banyak sahabat, ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Banyak sahabat yang meriwayatkan tentang kejadian ini. Anas berkata, "Sa'ala ahlu Makkah an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayatan." Orang-orang penduduk Mekah minta suatu bukti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia seorang nabi. Fansyaqqal qamar bi Makkah marratain. Maka rembulan terbelah dua kali. Tapi sebagian ulama mengatakan maksudnya bukan dua kali, menjadi dua bagian. Jadi dua bagian. Ini salah periwayatan. Ya, fanazalat, maka turunlah firman Allah, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah rembulan. Ya, dan seterusnya. Makanya dalam riwayat yang lain dari Anas, dalam lafaz ini tadi dalam sahih, dalam Sunan Tirmidzi, dalam Sahih Al-Bukhari, insyaqqal qamar firqatain. Jadi ini lafaz yang lebih kuat, rembulan terbelah menjadi dua bagian, ya. Menjadi dua bagian. Dan itu dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy dan itu terjadi di malam hari. Ini mukjizat terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diingkari oleh orang kafir Quraisy, kata mereka sihrun mustamir, ini adalah sihirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sihirnya Muhammad. Ya. Tetapi kejadian ini benar-benar pernah terjadi. Seandainya tidak pernah terjadi dan hanya igowan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya Abu Jahal dan teman-temannya, Abu Lahab dan teman-temannya, ya, dan abu-abu yang lainnya dan teman-temannya tentunya akan berkata, Muhammad, ente Qur'annya bohong. Akan dijadikan dalih untuk mencela Muhammad. Itu Muhammad penipu, bilang dalam Quran kita baca, katanya dia baca ayat terbelah rembulan. Mana pernah terbelah? Namun tidak diriwayatkan sama sekali ada orang kafir Quraisy protes dengan ayat ini, enggak ada. Padahal kalau itu tidak pernah terjadi, tentu mereka akan mudah untuk apa? Protes. Namun tidak diriwayatkan sama sekali seorang kafir Quraisy pun yang protes tentang ayat ini, bahwasanya rembulan pernah terbelah. Maka ini menjadi bukti bahwasanya rembulan pernah terbelah, dan kita orang Islam beriman dengan ayat ini. Rembulan pernah terbelah menjadi dua. Ya. Kemudian di era modern,
Mulai ada yang mengejek Al-Quran, mana katanya orang Islam Al-Quran terbelah. Enggak benar, enggak mungkin. Macam-macam mereka berkata. Kita katakan, mau ada buktinya, enggak ada buktinya, enggak urusan. Ya. Kenapa namanya mukjizat? Ya itulah mukjizat. Mukjizat bisa jadi Allah belah tanpa ada jejak sama sekali, bisa jadi. Karena itu namanya mukjizat, suatu yang menakjubkan. Ya. Allah belah, kemudian Allah tempel kembali. Seperti sedia kala bisa jadi, terserah Allah. Ya. Dan itu disebut dengan apa? Mukjizat. Atau Allah menyisakan sedikit sisa untuk sebagai bukti tanda kebesaran Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti orang sekarang mengatakan misalnya enggak mungkin Muhammad naik Isra Mi'raj, enggak mungkin naik ke langit. Ini mustahil. Kita bilang itu namanya mukjizat. Sama enggak mungkin Nabi Isa lahir tanpa bapak, itu namanya mukjizat, paham? Paham? Enggak mungkin Nabi Isa kecil bisa ngomong, enggak mungkin otaknya enggak sampai, itu namanya mukjizat. Kalau semuanya yang mungkin namanya bukan apa? Mukjizat. Paham? Kalau semuanya mungkin maka namanya bukan mukjizat. Subhanallah, dikisahkan ada seorang, dia dikasih Quran, dia baca, ingin tahu tentang Quran, dia baca sampai pada surat Al-Qamar, kemudian dia tutup Al-Quran, kemudian dia apa ini orang Islam? Bilang rembulan apa? Terbelah. Dia tidak percaya. Sampai suatu hari dia mendengar ada orang dari NASA kemudian berbicara tentang ada tanda terbelahnya bulan. Mereka menemukan penemuan bahwasanya ada bukti bekas terbelahnya bulan atau sebuah lubang yang sangat dalam. Begitu dia dengar berita tersebut, akhirnya dia pun masuk Islam. Ya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ya mengislamkan orang ini ya dengan jutaan dolar. Suruh NASA terbangkan Apollo sampai di sana, kemudian melihat ada bekas belahan di rembulan, kemudian masuk televisi, orang ini nonton, masuk apa? Islam. Allah kalau berkehendak orang masuk Islam dengan cara apa saja ya. Ya, yang jadi korban orang-orang NASA ngeluarin jutaan dolar. Baik, dan nanti bisa lihat di YouTube banyak ya orang-orang NASA berbicara tentang adanya belahan di atas permukaan rembulan, meskipun mereka tidak ingin membenarkan Al-Quran dengan dalih kanan kiri, kata mereka, ini mungkin saja proses dari dalam. Kita mengatakan bahwa ini pernah terbelah, kayaknya susah karena tidak ada dalilnya, tapi untuk menafikan juga tidak ada dalilnya ya. Yang jelas tanda terbelahnya itu ada. Ya. Mereka bilang ini proses tidak mungkin tiba-tiba terbelah satu saat. Ini butuh waktu ribuan tahun sehingga bisa terjadi belahan tersebut. Ya, tidak sebagaimana perkataan orang Islam tiba-tiba terbelah kembali lagi ya. Ya, intinya mereka tidak bisa menafikan secara dalil. Semuanya hipotesa. Meskipun mereka juga tidak mampu mengatakan bulan pernah terbelah, mereka juga tidak mampu. Kita bilang kita enggak butuh penjelasan mereka. Al-Quran sudah ada bahwasanya bulan pernah terbelah. Kemudian mereka juga mulai membuat keraguan. Kata mereka kalau pernah terbelah, maka harusnya ada sejarah yang menyebutkan. Kenapa kita enggak dapatkan dalam buku-buku sejarah bahwasanya ada peristiwa bulan terbelah? Karena itu suatu peristiwa yang besar. Maka para ulama membantah. Di antara bantahan ini bisa jadi Allah menutup mata mereka yang lihat cuma orang-orang Quraisy. Ini mungkin. Hanya diperlihatkan tatkala di situ. Bisa jadi. Ya. Seperti sekarang kita tidak mampu untuk melihat di mana benteng yang menutupi Ya'juj dan Ma'juj. Nanti mau cari pakai Google nggak dapat ya. Ya, padahal itu ada, tapi Allah tutup mata kita, tidak tahu. Ya, sebagaimana orang kafir Quraisy sudah berada di mulut goa untuk menangkap Muhammad SAW, tapi Allah tutup mata mereka, mereka tidak lihat. Ternyata ada mulut gua depan mereka dan di situ ada Nabi dan Abu Bakar dalam mulut gua tersebut. Bisa jadi Allah tutup mata mereka, yang lihat cuma orang kafir Quraisy. Bisa jadi. Atau mungkin terlihat terjadi, tetapi terjadi di malam hari, sehingga itu saatnya orang-orang banyak yang tidur. Ya. Sebagian daerah mungkin terjaga, ya, mungkin sebagian banyak yang tidur. Kalaupun ada yang lihat, mungkin mereka tulis dalam suatu peristiwa, misalnya tulis dalam sejarah mereka, dan buku sejarah banyak yang hilang. Buku sejarah banyak yang hilang. Terjadi peperangan, pembakaran buku sejarah, ya bukti-bukti sejarah banyak yang hilang. Bisa jadi ada yang nulis kemudian ternyata hilang dengan peperangan, pembakaran, penghancuran dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian ternyata didapatkan dalam tulisan-tulisan manuskrip kuno sejarah, seperti misalnya suku Maya yang ada di Amerika, ya, dalam sebagian tulisan manuskrip mereka menyebutkan tentang terjadinya hilangnya bulan, terbelahnya bulan di abad ke-7 Hijriah.
Dan itu pas dengan di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga suku Kerala, orang-orang India, ada namanya suku Kerala. Suku Kerala itu kebanyakan orang Muslim. Teman-teman saya yang di Madinah yang orang Islam kebanyakan suku apa? Kerala. Dan coba baca sejarah kenapa mereka beragama Islam. Padahal dari India jauh sekali yang asalnya agama yang lain. Ternyata disebutkan raja mereka dengan sempat melihat bulan terbelah di abad ke-7. Maka kemudian ditanya itu, akhirnya ketemu dengan pedagang Arab. Pedagang Arab mengatakan ada orang ngaku Muhammad di sana yang menjadikan bulan apa? Terbelah. Akhirnya dia masuk Islam dan akhirnya Islam berkembang di India. Dan itu terdapat dalam manuskripnya suku Kerala. Ya. Jadi tidak tersebarnya sejarah secara mutawatir, secara viral misalnya, karena banyak hal. Bisa jadi terjadi malam hari. Kemudian tadi saya katakan apa? Bisa jadi buku-buku sejarah dibakar ya, dan macam-macamnya. Bisa jadi Allahnya menampakkan kepada sebagian tempat ya. Bisa jadi ya, seperti gerhana, sebagian bisa lihat, sebagian enggak, bisa jadi. Intinya mau ada penjelasan sejarah atau enggak sejarah, saya enggak urusan ya. Saya enggak urusan. Allah mengatakan iqtarabatis sa'a wan syaqqal qamar, bulan pernah terbelah, saya beriman. Sederhana, kalau ini tidak terjadi, maka ini ayat akan jadi ejekan orang-orang kafir. Sungguh mereka akan semakin kafir dengan Muhammad karena mereka tidak pernah melihat kejadian tersebut. Buktinya mereka semua diam tentang ayat ini menunjukkan bahwasanya rembulan memang pernah terbelah. Wallahu alam bisawab. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat kedua, wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kalau mereka orang musyrikin melihat satu tanda mukjizat seperti terbelahnya rembulan, yu'ridu, mereka berpaling, mereka tetap tidak mau beriman. Wa yaqulu sihrun mustamir, kata mereka itu sihir yang mustamir. Apa maknanya sihir mustamir? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir. Yang pertama, mustamir maksudnya zahib, itu sihir yang akan hilang, itu sihir sebentar kemudian hilang. Ya, mereka meremehkan, sihir, sihir Muhammad memang ahli sihir. Dia bisa belah bulan menjadi dua. Selesai, itu sihir, kita tersihir. Situ selesai. Ya. Ada yang mengatakan mustamir dari mirrah. Mirrah artinya kuat. Ini sihirnya Muhammad memang kuat. Hebat ya. Seperti firman Allah, "Dzu mirratin fastawa," tentang malaikat Jibril. Dzu mirrah itu malaikat yang kuat. Jadi kata mereka istimrar mustamir ya dari mirrah, artinya ini sihir yang kuat, tidak seperti sihir-sihir yang lainnya. Muhammad memang pakar apa? Sihir. Saking hebatnya dia menyihir, dia bisa membelah bulan menjadi apa? Dua. Mereka tidak beriman. Dan itu sifat-sifat orang-orang musyrikin. Makanya Allah mengatakan, "Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i, fadhallu fihi ya'rujun, laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun." Kata Allah, seandainya orang-orang kafir Quraisy, kami bukakan pintu langit, kemudian kami buat tangga sehingga mereka naik menuju langit. Kalaupun mereka bisa naik di atas langit, maka mereka akan mengatakan, innama sukkirat absaruna, sesungguhnya kita sedang dibuat mabuk, dibuat tertutup mata-mata kita. Bal nahnu qaumun mas'urun, kita sedang tersihir. Jadi apapun ayat yang didatangkan, mukjizat didatangkan oleh Allah kepada Nabi SAW, tetap saja mereka mengatakan ini apa? Sihir. Karena mereka sudah mengecap Muhammad dengan penyihir. Ya. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Ya. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat yang hebat semua. Apa jawaban mereka? Sahirun alim, ya. Ini sihir yang mahir, penyihir yang apa? Mahir, percuma. Semua 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, mereka semua mengatakan apa? Ini penyihir yang alim, ya. Penyihir yang alim. Sama Muhammad SAW tatkala berdoa kepada Allah agar membelah bulan karena mereka yang minta. Muhammad, kalau ente nabi, belah ini bulan. Nabi bilang sebentar berdoa, bulan terbelah. Ente tukang sihir memang. Top. Repot. Terus bagaimana mau beriman? Setiap mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, sihir yang qawi, sihir yang kuat. Ya. Atau tafsiran yang ketiga, mustamir maksudnya sihir yang terus-menerus. Demikianlah sihirnya Muhammad. Sebagaimana kita pernah disihir sebelumnya, ini sihir nomor sekian. Dan akan datang lagi sihir berikutnya.
Sihir mustamir. Ya. Sihrun mustamir itu sihir yang berkelanjutan. Ini salah satu rangkaian dari rantai-rantai sihir yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Repot. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum." Mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kenapa mereka mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Innahum la yukadzibunak. Mereka tidak mendustakan engkau secara hati. Sebenarnya mereka tahu Nabi Muhammad itu benar, tapi ikut hawa nafsu mereka. Ya, mereka maksa untuk mendustakan Muhammad karena ikut hawa nafsu mereka. Karena kalau ikut Muhammad repot. Ini haram, itu haram, itu haram, ini haram. Zina enggak boleh lagi, riba enggak boleh lagi. Terus enggak boleh lagi nyembah berhala-berhala nenek moyang kita, ya. Sementara kita orang-orang Quraisy, pusat berhala berada di Mekah, ya. Sampai ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Kita adalah pusat wisata religi, ya. Kalau kita buang ini semua patung repot, ya. Gimana bisa mendatangkan turis ke kota Mekah? Jadi hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka. Sebenarnya mereka tahu Muhammad benar, tapi karena mereka mengikuti hawa nafsu, mereka mendustakan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kullu amri mustaqir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tiap urusan sudah ada ketetapannya. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ya, kebaikan sudah ditetapkan kepada orang-orang baik dan keburukan mustaqir bi ahlihi, tetap sudah ditetapkan oleh Allah kepada pelakunya. Artinya ya sudahlah, seakan-akan Allah berkata, ya sudahlah. Ya Rasulullah SAW sudah dengan kebaikannya, mereka bandel, memang sudah ditetapkan mereka itu apa? Bandel. Mau diapain lagi? Ya. Wa kullu amri mustaqir. Setiap urusan sudah ada ketetapannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar." Dan sungguh telah datang kepada mereka sebagian kisah terdahulu yang dalam kisah tersebut sebenarnya bisa mencegah mereka dari kekufuran. Ya. Ada zajar. Zajar itu adalah mereka dihalangi atau berhenti dari kekufuran. Bahkan sini Allah menggunakan izdajar, yaitu musdajar. Benar-benar ya, izdajar itu menunjukkan tambahan pencegahan. Artinya sebenarnya sebagian berita telah datang kepada mereka, yang berita-berita tersebut dari dalam Al-Quran harusnya bisa membuat mereka berhenti dari kekufuran mereka, menghalangi mereka dari kekufuran mereka. Ya. Apa berita-berita tersebut nanti Allah ceritakan. Ya, dari kisah Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh. Ini berita-berita sudah cukup. Harusnya mereka berhenti dari kesyirikan mereka, berhenti dari kekufuran mereka. Allah tidak menyebutkan seluruh berita. Sebagian berita aja. Minal amba'i, dari sebagian berita. Ma fihi muzdajar, yang buat mereka harusnya berhenti dari pembangkangan mereka, dari kekufuran mereka, dari kesyirikan mereka. Hikmatun balighah. Itulah satu hikmah yang sempurna. Allah memberikan berita kepada mereka hikmah. Ya, semua yang Allah lakukan pasti ada hikmah di baliknya. Di balik keputusan Allah pasti ada hikmah yang sempurna. Hikmatun balighah. Ya, kita tahu atau tidak kita tidak tahu, tetap ada hikmah. Makanya Allah di antara namanya adalah Al-Hakim. Al-Hakim maksudnya di antaranya makna dari Al-Hakim dzu hikmatin balighah, yaitu yang memiliki hikmah yang sempurna. Di balik semua keputusan Allah pasti ada hikmah yang sempurna. Di balik semua pemberitaan Allah pasti ada hikmah yang sempurna. Di balik Allah mengutus nabinya pasti ada hikmah yang sempurna. Di balik pembangkangan mereka juga ada hikmah yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama tughnin nuzur." Fama tughnin nuzur, ya. Ya, maka tidak bermanfaat peringatan-peringatan itu bagi mereka. An-nuzur jamak dari nazir. Jamak daripada nazir. Nazir ini bisa diartikan pemberi peringatan, maksudnya Rasul. Bisa maksudnya dari inzar, dari peringatan-peringatan. Jadi seakan-akan Allah berkata, dan makna yang lebih kuat adalah an-nuzur sini maksudnya peringatan-peringatan. Fama tughnin nuzur, tidak bermanfaat peringatan-peringatan Allah kepada mereka. Banyak ayat diturunkan oleh Allah, banyak surat diturunkan oleh Allah kepada mereka, memberi peringatan kepada mereka. Fama tughnin nuzur, peringatan-peringatan tersebut tidak bermanfaat kepada mereka orang-orang kafir Quraisy. Karena tidak bermanfaat, kata Allah Subhanahu wa taala, fatawalla anhum, berpalinglah engkau dari mereka.
Ya sudahlah. Mau apa lagi? Tetap berdakwah tapi berpaling, jangan berharap mereka beriman, ya sudah mau diapain? Jangan berharap mereka mengikuti engkau, dan Nabi sebenarnya sangat ingin agar mereka ya masuk Islam. Makanya sampai Allah sebutkan wala tahzan alaihim, jangan kau bersedih atas tidak berimannya mereka. Bayangkan, Nabi ingin mereka semua beriman karena itu orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu suku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai waktu mereka tidak beriman, Nabi sedih ya. Sampai kata Allah ya, jangan kau wala tahzan alaihim. Jangan kau bersedih atas mereka, atas tidak berimannya mereka. Karena mereka tidak bakalan beriman. Fama tughnin nuzur, peringatan-peringatan tidak bisa bermanfaat bagi mereka. Makanya kata Allah, fatawalla anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka ya. Berpalinglah engkau dari mereka. Seperti firman Allah yang lain, fatawalla anhum fama anta bimalum. Berpalinglah engkau dari mereka, sungguhnya kau tidak tercela. Kau sudah sampaikan dan kau terus menyampaikan dengan baik. Kalau mereka tidak beriman, jangan kau terlalu bersemangat agar mereka beriman karena mereka sudah ditetapkan tidak akan apa? Beriman. Maka berdakwalah dengan lanjutkan dakwahmu, tetapi palingkanlah hatimu dari mereka. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Engkau palingkan hatimu dari mereka dan engkau tidak tercela wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Setelah itu Allah berfirman, yauma yad'u da'i. Ya, ingatlah hari di mana seorang penyeru akan menyeru pada hari tersebut. Ila syai'in nukur, kepada perkara yang tidak menyenangkan. Nukur artinya perkara yang tidak menyenangkan. Di sini setelah itu Allah akan menyebutkan hari yang dahsyat. Hari yang dahsyat Allah sebut tentang hari kiamat. Saya bacakan dulu ayat-ayatnya. Kata Allah, yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Hari di mana, ingatlah hari di mana ada penyuruh yang menyuruh mereka menuju perkara yang mungkar, perkara yang tidak disukai. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Maka mereka pun berangkat menuju suara tersebut sambil menundukkan pandangan mereka karena ketakutan, dan mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka seakan-akan mereka adalah belalang yang berterbangan, ya. Muhti'ina iladda, mereka datang dengan cepat. Muhti'in itu berjalan dengan cepat kepada penyuruh tersebut. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Maka orang-orang kafir berkata, inilah hari yang berat. Ini kondisi nanti hari kiamat. Kata Tahir ibn Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir, dalam tafsirnya Allah menyebutkan 6 perkara yang mengerikan pada hari tersebut. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan, berpalinglah engkau wahai Muhammad dari mereka, mereka akan mendapati hari yang mengerikan ini. Ya, Allah sebutkan 6 perkara. Yang pertama, ya, Allah mengatakan yauma yad'u da'i, hari di mana, dan ini ayat ini turun kepada mereka. Mereka dengar Nabi bacakan surat Al-Qamar. Jadi setiap turun surat Nabi bacakan kepada mereka. Nabi bacakan surat Al-Qamar kepada orang-orang Quraisy, kepada Abu Jahal dan teman-temannya. Nabi bacakan. Maka Nabi baca, yauma yad'u da'i, akan tiba hari di mana seorang penyuruh itu menyuruh kalian wahai Abu Jahal dan teman-temanmu, kalian akan dihadirkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mengerikan bagi mereka, bahwasanya mereka akan diseru pada hari tersebut. Kemudian di antara yang mengerikan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yad'u da'i ya ila syai'in, kepada suatu perkara. Syai'in di sini nakirah tanwin, suatu yang menunjukkan kengerian, pada suatu perkara yang ngeri. Kemudian nukur disifati lagi dengan nukur. Ini kengerian yang ketiga. Nukur suatu perkara yang mungkar, yang tidak disukai. Jadi ingatlah wahai Abu Jahal, kalian akan dihadirkan. Setelah dihadirkan kalian akan dipanggil. Dipanggil menuju suatu syai' yang mengerikan, yang disifati dengan nukur perkara yang kalian tidak sukai. Ya. Khusya'an absaruhum, dan kalian akan keluar memenuhi panggilan tersebut. Khusya'an absaruhum, dalam kondisi mata kalian ya tunduk, ya, ketakutan, ya, terhina, tidak bisa memandang satu dengan yang lain, dengan memandang yang lama, ketakutan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yakhrujuna minal ajdath, kalian keluar dari kuburan kalian, ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang bertebaran, ya.
Dalam Al-Quran, ya, Allah menyebutkan dua sifat manusia keluar dari kuburan. Dalam sebagian ayat Allah mengatakan ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang bertebaran. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari di mana manusia keluar dari kuburan seperti kal farash al mabthus. Al farash itu laron yang tersebar, enggak teratur. Jadi jamaknya bagaimana kita mengkompromikan dua ayat ini? Satu seperti al farash, seperti laron yang tidak beraturan, yang satu seperti belalang yang juga berhamburan. Kata Ibn Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, maka ada dua kondisi tatkala itu. Pertama, mereka dibangkitkan, mereka keluar kebingungan, melihat sesuatu yang dahsyat dalam kondisi tidak berpakaian, sehingga mereka bingung kemana, berhamburan manusia tiba-tiba keluar rame-rame, ya, seperti laron yang tidak jelas kemananya, ya. Kemudian setelah itu mereka mendengar seruan, yang akhirnya mereka berjalan semua menuju seruan tersebut, ya. Dengan terpaksa mereka berjalan menuju keseruan tersebut seperti jarad muntashir, seperti belalang yang berhamburan, bertumpuk-tumpuk, tapi mereka terarah, ya. Jadi pertama bangun mereka bingung ada apa, mereka bingung mau kemana, kaget melihat kondisi seperti, bayangkan di padang mahsyar semuanya dibangkitkan. Bahkan sebagaimana disebut dalam Al-Quran, bukan cuma manusia dibangkitkan, bahkan hewan-hewan dibangkitkan, ya. Wa idzal wuhusyu husyirat, tatkala binatang-binatang liar dibangkitkan, tahu ada macan, ada macam-macam. Kalau dinosaurus pernah hidup, dia akan muncul juga hari itu. Dia mengerikan, ya. Intinya bukan cuma manusia. Kaget, kemudian mengerikan, mereka bingung, bertumpuk-tumpuk, akhirnya ada suara yang menyeru mereka, maka mereka menuju kepada suara tersebut, ka'annahum jaradun muntashir, ya. Kemudian ya, muhti'ina iladda, ya. Muhti'in, al-muhti' artinya orang yang berjalan dengan cepat, ya, sambil meninggikan lehernya, ya, ketakutan, berjalan dengan cepat, ya. Kemudian yang mengerikan lagi, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Berkata orang kafir, ini adalah hari yang berat. Subhanallah, di tengah-tengah ayat yang ngeri seperti ini tentang kondisi hari kiamat, orang kafir mengatakan hadza yaumun asir, inilah hari yang apa? Berat. Berarti kita bisa ambil kesimpulan, berarti bagi orang mukmin harusnya tidak berat. Harusnya tidak berat. Artinya seberat apapun hari tersebut pasti ada kemudahan, ya. Pasti ada kemudahan, dan ini yang kita pahami dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Ya. Makanya tatkala Allah berfirman tentang surat Abasa wa Tawalla, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza ja'atis sakha yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah." Pada hari di mana dibangkitkan manusia lari dari suaminya, dari istrinya, dari ayahnya, daripada anaknya. Namun di hari tersebut kata Allah, wujuhu yauma idzin musfirah, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Dhahikatun mustabshirah, tersenyum sambil bergembira. Wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara. Dan sebaliknya ada wajah-wajah yang menderita, terhina, ya. Maka meskipun hari kiamat sangat dahsyat, sangat mengerikan, dan bahkan para nabi juga takut dengan hari tersebut, sehingga tidak ada yang berani memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimanapun lebih ringan dirasakan daripada orang-orang apa? Kafir. Karena orang-orang kafir mengatakan hadza yaumun asir, inilah hari yang berat. Mafhum mukhalafah dari ayat ini, nikah bergembira bagi orang beriman. Berarti mafhum mukhalafah itu sebaliknya, berarti bagi orang-orang beriman tidaklah apa? Berat. Bisa mereka hadapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan contoh tentang umat-umat terdahulu, ya. Mulailah Allah sebutkan tentang kisah Nabi Nuh. Dan di sini Allah akan sebutkan secara tertib zamani, secara zaman, ya, teratur. Nabi Nuh, kemudian setelah itu Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Musa, ya, dan ini berurutan secara zaman, ya. Yang pertama Allah sebutkanlah Nabi Nuh. Kata Allah, "Kadzabat qablahum qaumun Nuhin."
Sungguhnya kaumnya Nuh telah mendustakan Allah sebelumnya, atau mendustakan Nabi Nuh, atau mendustakan Allah sebelumnya. Maksudnya sebelum orang-orang kafir Quraisy. Kata para ulama, ini ayat untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana engkau didustakan oleh mereka wahai Muhammad, sungguhnya saudara-saudaramu dari kalangan para nabi juga telah didustakan oleh umat-umat mereka. Contoh pertama Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Yang telah berdakwah 950 tahun. Ya. Falabitha fihim alfa sanatin ila 50 ama. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Itu bukan waktu yang cepat ya akhi. 950 tahun itu lama sekali. Bahkan Nabi Nuh berdakwah siang dan malam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sungguhnya aku mendakwai kaumku siang dan malam. Tidak ada capek-capeknya dan letihnya Nabi Nuh berdakwah. 950 tahun. Tetapi hasilnya apa? Didustakan. Yang beriman cuma sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit, sekitar 80 orang. Bahkan anaknya juga kafir. Bahkan istrinya juga kafir. Luar biasa ujian yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah ceritakan tentang kisah Nabi Nuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga cerita sebagai peringatan kepada orang Quraisy karena Nabi akan membacakan surat Al-Qamar kepada mereka. Bahwasanya sebelum kalian mendustakan aku, telah berlalu umat-umat terdahulu mendustakan nabi mereka. Yang pertama adalah kaum Nabi Nuh. Inilah tadi perincian syarah dari firman Allah, ya. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Telah datang sebagian berita yang harusnya membuat mereka berhenti dari kekufuran mereka. Sebagian berita tersebut Allah rinci sekarang. Yaitu kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Musa. Yang seharusnya mereka berhenti dari perbuatan mereka, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Maka Allah mulai dengan kisah Nabi Nuh. Kata Allah, kadzabat qablahum qaumun Nuh. Sungguhnya kaum Nuh telah mendustakan sebelum orang-orang kafir Quraisy. Fakadzabu abdana. Maka mereka pun mendustakan hamba kami, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Wa qalu majnunun wasdujir. Kata mereka, dia Nuh adalah orang gila dan sudah diberi ancaman. Berhenti kau Nuh, berhenti. Tapi tidak pernah berhenti. Ya. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat di buku tafsir, Nuh ini umurnya panjang alaihissalam. Sampai ada beberapa generasi, ada sebagian orang umurnya pendek. Nuh termasuk yang panjang. Ada sebagian umurnya pendek, kafir kepada Nabi Nuh. Sebelum dia meninggal, dia bawa anaknya ke Nabi Nuh. Anakku, ini orang gila ya. Kemudian generasi ini bapaknya mati, anaknya sudah besar, dia bawa lagi cucunya. Dulu bapakku pernah bawa aku ke sini untuk kasih tahu aku, ini orang gila ya. Saya pun sekarang kasih tahu kamu, nak, ini orang gila ya. Kemudian bawa lagi cicitnya. Terus, dulu mbahku, bapakku pernah bawa aku, dan sekarang aku bawa kamu, meneruskan wasiat dari nenek moyang kita, mau kasih tahu kamu, ini orang gila. Makanya dalam surat Nuh, Nabi Nuh berkata, wala yalidu illa fajiran kafara. Buat mereka binasa ya Allah, karena mereka tidak melahirkan kecuali orang fajir dan kafir. Karena Nabi Nuh lihat keturunan mereka semuanya apa? Kafir. Ini mbah kafir, bapak kafir, cucu kafir, buyut kafir, cicit kafir, cecet kafir, semuanya kafir semua. Ya, betapa ujian berat Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan Nuh orang gila. Nuh orang gila. Terlebih lagi semakin nampak kegilaan Nabi Nuh menurut mereka tatkala Nabi Nuh bikin kapal di tengah musim kemarau. Bayangkan. Tatkala Allah mengatakan wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nuh, sungguhnya tidak akan beriman kepada engkau lagi wahai Nuh kecuali yang sudah terlanjur beriman, 80 orang. Sisanya tidak bakal beriman kata Allah. Jangan kau sedih dengan apa yang mereka lakukan. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Buatlah kapal dengan perhatian kami dan wahyu dari kami. Dan jangan kau ajak ngomong aku tentang orang yang kafir di antara mereka. Allah akan kirim mereka azab. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Maka Nabi Nuh mulai bikin kapal. Dengan teman-temannya bikin kapal. Di musim kemarau hujan tidak ada.
Nabi Nuh bikin kapal. Setiap ada yang lewat, singgah Nabi Nuh ngejek. Nuh, ngapain ente? Bikin kapal. Sudah pensiun dari dakwah gak? Majnun. Musim kemarau bikin kapal. Majnun ya. Subhanallah. Makanya saya bilang, kita ini alhamdulillah hidup ya di zaman ini. Kalau kita hidup di zaman Nabi SAW, belum tentu kita beriman. Ya. Apalagi hidup di zaman Nabi Nuh. Lihat Nuh bikin kapal. Jangan-jangan kita ikut mereka. Ya ente. Ini musim kemarau ente. Kemarin saya pikir ente beres. Ini sekarang tambah nggak beres. Siapa yang tidak ikut-ikutan untuk mencela Nuh? Bayangkan musim kemarau, tidak ada hujan, malah bikin apa? Kapal. Majnun. Semua bilang majnun. Bawa anaknya sebenarnya majnun. Dan Nabi Nuh akhirnya bikin kapal. Waktu mereka menghina Nabi Nuh, mereka melarang Nabi Nuh. Subhanallah, betapa beratnya Nabi Nuh. Anaknya tidak beriman, istrinya tidak beriman, dan itu pedih. Ya. Buah hatinya tidak beriman. Kita nggak usah lihat anak, misalnya anak kita nakal saja kita sakit hati, pedih. Apalagi kalau agama lain. Ya. Kemudian Nabi Nuh, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Akhirnya Nabi Nuh berdoa. Dia berdoa kepada Rabbnya. Dia mengatakan, ya Rabbku, anni maghlub, sungguhnya aku terkalahkan oleh kaumku, fantasir, maka tolonglah aku. Fantasir sebenarnya kalau bahasa Arab artinya menanglah engkau. Itu menanglahkanlah dirimu karena Rasulmu telah didustakan oleh mereka. Seakan-akan Nabi Nuh serahkan urusan kepada, ya Allah, aku telah didustakan, engkau telah didustakan, menangkanlah dirimu. Menangkanlah dirimu, ya Allah. Maka Allah kabulkan permohonan Nabi Nuh. Ya. Maka Allah suruh Nabi Nuh bikin kapal ya. Sampai waktunya lama bikin kapal ya. Bikin lama, kumpulin kayu, kemudian potong kayu, bikin lagi belah papan, kemudian bikin kapal dan seterusnya. Dan disebutkan orang yang pertama kali buat kapal Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau ada dalam ilmu pengetahuan penemu kapal siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Penemu kapal siapa? Nabi Nuh alaihissalam ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir." Maka kami bukakan pintu-pintu langit, maka keluarlah hujan dengan sangat deras. Ada yang mengatakan hujan tersebut turun tanpa awan. Allah turunkan hujan tiba-tiba. Karena mereka dalam kondisi kemarau. Fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami bukakan pintu langit, maka turunlah air dengan sangat deras. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka kami pun keluarkan mata air dari bumi. Allah tidak mengatakan wa fajjarna uyunal ardi. Allah tidak mengatakan kami pun mengeluarkan air dari mata-mata air yang ada. Bahasanya bukan demikian. Allah mengatakan wa fajjarnal arda uyunan. Kami jadikan bumi mata air. Jadi seluruh tempat yang tidak ada mata air jadi apa? Mata air. Ya. Jadi ini sama seperti firman Allah kata Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya. Seperti doa Nabi Zakaria, dia mengatakan, ya Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Dia mengatakan, ya Allah, aku sudah lemah tulang-tulangku, washta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku sudah penuh dengan putih. Tidak mengatakan washta'ala syaibu ra'si. Dia tidak mengatakan dan ubanku sudah putih. Tapi kata Nabi Zakaria, kepalaku sudah putih. Berarti uban sudah merata. Paham? Tapi kalau dia mengatakan ubanku sudah putih, bisa jadi tidak merata. Tapi ada ubannya. Maka menggunakan wasya'ala, mendepankan kepala daripada uban. Wasya'ala ra'su syaiba. Kalau bahasa Indonesia artinya, dan kepalaku sudah putih semuanya. Maksudnya sudah beruban. Susahnya antum tidak tahu bahasa Arab di sini. Makanya saya bingung juga menjelaskan. Tapi saya anggap antum sudah bisa bahasa Arab. Saya lanjutin aja. Wa fajjarnal arda uyunan. Allah tidak mengatakan wa fajjarna uyunal ardi. Kami pun keluarkan mata-mata air. Keluarkan air dari mata air. Tapi Allah mengatakan kami jadikan bumi mata air. Berarti seluruh bumi jadi apa? Mata air. Keluar air di mana-mana. Sampai dalam Al-Quran Allah mengatakan hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Dan juga sudah tiba, jika telah tiba perkara kami, dan tanur sudah keluarkan air. Bayangkan, tanur itu kan untuk bakar.
Saking air keluar di mana-mana sampai kompor pun keluar apa? Air. Harusnya keluar api jadi keluar apa? Air. Qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnain. Kami katakan angkat setiap di kapal setiap pasangan-pasangan. Ya. Jadi akhirnya air keluar dari atas ya. Kemudian air keluar dari apa? Dari bawah. Subhanallah, ini air turun tapi air azab. Bukan air berkah. Ya. Turun tapi menjadi air apa? Air azab. Dari atas, dari bawah yang disebut dengan tufan, yaitu air yang banjir yang besar. Ya. Kata Allah, "Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir." Maka bertemulah kedua air tersebut sesuai dengan kadarnya. Allah turunkan ada kadarnya dari atas, Allah turunkan dari bawah ada kadarnya. Ada yang mengatakan ala amrin qad qudir sebagaimana telah ditakdirkan dalam Lauhil Mahfuz. Bahwa sini akan terjadi pertemuan air laut dengan air apa? Air bumi untuk menenggelamkan manusia tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur." Lalu kami mengangkat Nuh di atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Dzati alwah maksudnya papan-papan, wa dusur maksudnya paku. Artinya Nabi Nuh membuat perahu tersebut dengan tradisional, yaitu dengan paku, kemudian papan dirajut dengan paku, dibuatlah jadi apa? Jadi bahtera, jadi kapal ya. Kata Allah, tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir, yang di mana perahu tersebut berjalan dengan pandangan kami ya. Jazaa'an liman kana kufir, yaitu kami awasi perahu tersebut tidak tenggelam ya. Jazaa'an liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang yang dikafirkan, yaitu Nabi Nuh alaihissalam ya. Makanya meskipun gelombang sangat dahsyat, hujan tidak berhenti, dari bawah air yang sangat dahsyat, lebih dahsyat daripada gelombang lautan ya. Ya. Sampai Allah mengatakan apa? Kal jibal ya, bahwasanya ombak tersebut seperti gunung, berarti itu dahsyat sekali waktu itu. Air yang keluar itu gelombangnya luar biasa ya. Ya. Kal jibal ya. Seperti gunung kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kapal Nabi Nuh sederhana, cuma dari papan sama apa? Kayu. Kira-kira kapal tersebut bisa melawan ombak? Enggak bisa, pasti tenggelam. Tetapi bismillahi majreha wa mursaha. Kapal tersebut di bawah naungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kapal canggih saja sekarang ada ombak setinggi gunung pasti tenggelam. Yang terbuat sekarang dari besi dengan kecanggihan, dengan mesin teknologi yang luar biasa, kalau waktu itu ada di zaman Nabi Nuh banjir seperti itu pasti tenggelam. Apalagi dengan kapal kayu yang sederhana, cuma papan dan kayu dan paku. Tapi ternyata karena Allah yang mengawasi, semuanya bisa berjalan. Oleh karena terkadang kita bingung menghadapi permasalahan. Tapi kalau kita minta tolong kepada Allah, toh bisa kita lewati. Ada ujian di hadapan kita, rasanya kita nggak mampu menghadapinya. Berat sekali. Ya, berat sekali. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Tapi ternyata seorang tidak tolong kepada Allah, dia bisa menjalaninya. Lihatlah bagaimana Maryam waktu dia mengandung Nabi Isa, sementara dia adalah seorang terkenal wanita solehah, tidak pernah berzina, tidak pernah berhubungan dengan cowok, tidak pernah WhatsAppan, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Nggak pernah lihat akun Facebook cowok lain, nggak ada. Tiba-tiba dia punya kandungan. Bayangkan apa yang dia harus, bagaimana dia menghadapi dunia, apa yang harus dia katakan. Sampai begitu takutnya menghadapi fitnah tersebut, dia mengatakan, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya meninggal sebelum diuji dengan ujian ini. Seandainya saya adalah manusia yang terlupakan. Tapi Allah kasih dia ujian. Dia mungkin menyangka tidak bisa menghadapi, ternyata bisa. Oleh karenanya, maksud saya, ujian terkadang di hadapan kita luar biasa. Menurut kita nggak mampu menghadapinya, tapi kalau kita bismillah, tawakal Allah, maka bisa dihadapi. Sebagaimana kapal Nabi Nuh. Kalau mau dilihat ombak setinggi gunung gimana? Bagaimana bisa berlabuh di atas lautan yang seperti itu modelnya? Tetapi ternyata Allah bisa selamatkan mereka, padahal kapal sangat sederhana. Kata Allah, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir, yang mengalir dengan pengawasan dari kami sebagai balasan kebaikan bagi orang yang dikafirkan oleh umatnya. Kata Allah, walaqad taraknaha ayah, sungguh kami telah meninggalkan kapal tersebut sebagai pelajaran.
Fahal mim muddakir, maka apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Fahal mim muddakir. Di sini ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Allah menjadikan kapal tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya, ya. Maksudnya kapal tersebut berhenti seperti wastawat alal judi, berhenti di gunung judi, berhenti, istiwa dia, menetap. Kemudian air mereda, Nabi Nuh turun bersama orang-orang di atas kapal, dan kapal tersebut masih dilihat oleh beberapa generasi setelah Nabi Nuh. Sebagaimana ini perkataan Qatadah, ya. Ya. Fasarat Ramadan. Setelah itu kemudian menjadi debu, hilang. Tapi sempat dilihat oleh beberapa generasi bahwasanya itu kapal, ya, pernah ada dan kemudian berada di atas gunung judi. Saya waktu di Aceh waktu di apain? Waktu di Aceh. Saya nginap di rumah sebuah ikhwan, seorang ikhwan. Saya nginap di rumah seorang ikhwan, ya. Saya mau bilang sebuah kapal tapi salah otak saya. Ya, itu terkadang konslet, ya. Saya nginap di rumah seorang ikhwan yang dia cerita, Ustaz tahu kejadian waktu banjir, waktu tsunami di Mekah, ya. Ada kapal sempat nongkrong di atas sebuah rumah sampai difoto, sampai dijadikan apa namanya? Monumen atau yang lainnya. Nah, rumah itu rumah saya, Ustaz. Dan saya selamat di kapal tersebut. Subhanallah. Saya selamat di kapal tersebut. Waktu terjadi itu, tahu-tahu ada kapal yang nongkrong di atas rumahnya, maka dia naik ke kapal tersebut, selamat. Dan itu masih diabadikan sampai sekarang, kalau tidak salah masih ada, dan dia sudah pindah rumah, ya. Rumah yang saya tiduri tersebut ketika saya berdakwah di Aceh, ya. Jadi intinya demikian. Maksudnya subhanallah, kejadian pernah ada tanda, kita pernah lihat bagaimana kejadian tersebut mengingatkan kita tentang peristiwa hebat yang terjadi di alam semesta. Di antaranya peristiwa Nabi Nuh alaihissalam, Allah biarkan kapal tersebut ada dan dilihat oleh beberapa generasi, kemudian rusak. Tapi sempat dilihat oleh beberapa generasi. Pendapat kedua, firman Allah, walaqad taraknaha ayah. Kami telah meninggalkan kapal tersebut sebagai tanda kebesaran kami. Maksudnya setelah itu orang bikin kapal. Maka seharusnya setiap orang bikin kapal ingat tentang penemu kapal. Penemu kapal siapa? Nabi Nuh. Jangan ingat penemunya saja. Kenapa dia bikin kapal harus diingat? Kenapa dia bikin kapal harus diingat? Bahwasanya dia bikin kapal ini karena ada orang-orang yang kafir, yang berbuat syirik kepada Allah, dan akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka. Harusnya setiap orang pembuat kapal ingat akan hal tersebut. Tapi semua siapa yang ingat, ya? Tidak ada yang selesai. Ya kapal, ya kapal. Orang pesta pora di kapal, berzina di kapal. Mana ingat, ini yang penemu kapal Nabi Nuh. Kenapa bikin kapal? Nggak ada. Saya waktu naik kapal selalu iklan. Sebentar lagi akan diputar film. Yang boleh nonton hanya orang dewasa. Sebentar lagi, 1 jam lagi iklan lagi, 1 jam lagi iklan lagi. Silakan masuk ke tempat dansa, tapi syaratnya tidak boleh bawa lawan, tidak boleh teman sejenis. Ini apa? Iklan di kapal tiap hari, iklan maksiat. Apakah mereka pernah ingat bahwasanya yang buat kapal pertama kali Nabi Nuh tentu tidak terfikirkan di otak mereka. Ya, tapi ini kata Allah, walaqad taraknaha ayah. Sungguh kami jadikan kapal itu sebagai tanda kebesaran kami. Ya, penemunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Fahal min muddakir? Apakah ada orang yang mengambil peringatan? Ya. Fa kaifa kana adzabi wa nuzur? Maka alangkah dahsyatnya azabku wa nuzur. Maksudnya wa nuzuri, tapi dihilangkan ya-nya. Dan betapa besar dahsyat azabku dan betapa dahsyat peringatan-peringatanku. Namun orang tidak mengambil peringatan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran ini? Al-Quran dimudahkan. Nah, para ulama menjelaskan seperti di antaranya Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, Al-Quran dimudahkan dari 2 sisi. Pertama, dimudahkan untuk dihafal. Kedua, dimudahkan untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran.
Pertama dimudahkan untuk dihafal, kita dapati buktinya banyak orang mudah hafal Al-Quran. Dan ini tidak berlaku pada kitab-kitab suci sebelumnya. Tidak ada orang menghafal kitab-kitab suci sebelumnya. Bahkan di zaman Nabi Musa, tidak ada yang hafal kecuali beberapa orang. Di antara yang hafal, kata para ulama, Nabi Musa alaihissalam, Yusha bin Nun, ya. Nabi Harun, Nabi Musa, Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihimussalam, kemudian di antaranya Uzair. Makanya kalau antum baca sejarah, kenapa Uzair dianggap sebagai anak Allah? Karena Uzair dia bisa mendikte Taurat dari hafalannya sehingga mereka kagum. Uzair hafal Taurat. Menunjukkan mereka semua tidak ada yang hafal, paham? Karena Uzair bisa mendikte Taurat dengan hafalannya, maka mereka ini orang spesial. Maka mereka anggap dia adalah putra apa? Putra Allah. Uzair ibnullah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Di antara yang buat mereka kagum karena Uzair bisa menghafal Taurat. Yang lain enggak ada yang hafal. Sampai sekarang enggak ada yang hafal Injil, enggak ada yang hafal Taurat. Ya. Yang bisa yang kitab suci yang dihafal Al-Qur'an, karena Allah mengatakan wala qad yassarnal Qur'an. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Untuk dihafal. Makanya saya bangga tatkala sebagian universitas mengatakan barang siapa Al-Quran maka masuk tanpa tes. Ya. Luar biasa. Kalau ada agama lain yang protes, ya kita bilang silakan. Yang hafal Injil juga bisa masuk tanpa tes. Tidak apa-apa. Yang hafal Taurat bisa masuk tanpa tes. Itu kalau mau keadilan, bukan tidak apa-apa. Harusnya di versi tersebut buka keadilannya. Yang hafal Quran bisa tanpa tes. Kalian juga kalau hafal Injil silakan masuk tanpa tes. Tapi siapa yang mau hafal Injil? Tidak ada yang bisa hafal. Padahal tulisannya bahasa Indonesia, tapi nggak bisa dihafal. Al-Quran menakjubkan ya akhi. Orang tidak tahu bahasa Arab sama sekali bisa hafal Al-Quran. Dan itu banyak. Tidak tahu bahasa Arab sama sekali bisa hafal Al-Quran. Yang lebih menakjubkan itu bisa tulis di YouTube, tulis saja Hafidh Quran Ma'tuh. Orang yang otaknya terganggu bisa hafal Quran. Kalau ditanya, tapi disebut ayat dia bisa baca. Subhanallah. Anak kecil aja bisa hafal, Masya Allah. Umur 7 tahun hafal Quran. Saya kadang bingung juga ini gimana. Tapi bisa hafal dia. Masya Allah. Allah mudahkan. Allah mudahkan. Oleh karenanya ya, ini keistimewaan Al-Quran. Bukti bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Karena Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. Kami mudahkan Al-Quran. Lidzikr. Di antaranya untuk diingat, dihafal. Buktinya banyak orang menghafal Al-Quran meskipun mereka tidak tahu bahasa Arab. Ya. Yang kedua maknanya lidzikr, artinya Al-Quran itu mudah untuk dijadikan sebagai pelajaran. Karena metode Al-Quran itu bermacam-macam. Ada dari sisi kisah, dari sisi balaghah, bahasa Arabnya luar biasa, dari sisi peringatan, dari dorbul amsal, dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat. Sehingga Al-Quran ini bisa untuk siapa saja. Orang awam bisa baca Quran, bisa dapat hidayah. Betapa banyak orang kafir baca Al-Quran, terjemahannya dia bisa dapat hidayah. Masuk Islam. Ya. Ada bagian-bagian yang sulit adalah kelasnya para ulama. Namun ada bagian-bagian yang semua orang bisa apa? Memahaminya. Yang dipahami secara umum dan bisa dipahami secara dalam oleh para ulama. Tetapi secara global orang paham. Antum kalau orang Arab misalnya baca iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyyaru. Mereka baca, ada sebagian bahasa Arab yang mungkin mereka tidak paham. Misalnya wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Dusur itu apa? Mungkin mereka tidak tahu karena itu jarang. Kalau alwah mereka ngerti, sampai sekarang masih dipakai ya. Muzdajar itu apa? Tetapi meskipun mereka tidak paham secara detail secara bahasa, tapi mereka tahu globalnya ini ada kaum yang membangkang akhirnya ditimpa dengan apa? Hujan. Selesai. Oleh karena betapa banyak orang dengar Al-Quran nangis. Kenapa? Karena Al-Quran memang mudah untuk diambil pelajaran dari Al-Quran. Dan itu Allah berikan kemudahan. Jadi saya ulangi, firman Allah, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ya, sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk zikir, yaitu pertama untuk dihafal, yang kedua untuk diambil apa? Pelajaran darinya. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat kami? Lanjut apa sudah? Hah? Nah? Dulu. Oke, bismillah. Ada hadiah mau kita bagi masalahnya.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah kedua, yaitu kisah kaum 'Ad. Kisah kaum 'Ad. Ya. Kata Allah, "Kadzabat 'Adun." Ini juga sebagai tasliyah, sebagai hiburan kepada Nabi, bahwasanya engkau telah didustakan oleh umatmu. Sungguhnya nabi-nabi terdahulu juga didustakan oleh umat-umat mereka. Di antaranya 'Ad. "Kadzabat 'Adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur." 'Ad telah mendustakan kami, mendustakan nabi kami, Nabi Hud. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur, maka lihatlah sungguh dahsyat azab kami dan peringatan-peringatan kami. Nabi Hud berulang-ulang menyampaikan peringatan, yang peringatan mereka tidak peduli. Ya. Kata Allah, apa yang Allah hukumkan kepada mereka? Inna arsalna alaihim rihan sorsoran. Maka kami kirimkan kepada mereka rihan sorsoran. Rih itu angin yang kencang. Sorsor, dua ditafsirkan oleh para ulama. Sorsor adalah angin. Yang pertama adalah angin yang sangat dingin. Kemudian angin yang memiliki suara yang memekakkan telinga mereka. Jadi angin dingin, ya, sambil berisik membuat mereka terganggu. Ya. Ya. Fi yaumin nahsin mustamir, yang mereka berada di hari yang sial bagi mereka. Datang angin tersebut pada hari yang sial bagi mereka. Tapi ada yang perlu kita bahas. Yang pertama, ya, bagaimana sifat angin tersebut, ya. Sebelumnya di sini Allah mengatakan fi yaumin nahsin, hari yang sial. Apakah dalam Islam ada hari sial? Para ulama menjelaskan tidak ada hari sial, maksudnya itu dinisbahkan kepada mereka, hari di mana mereka diazab, ya. Karena hari tersebut tidak sial bagi orang-orang beriman. Bagi Hud dan pengikutnya sial atau tidak? Tidak. Mereka lolos, mereka selamat. Sial bagi orang-orang kafir. Maka sial bukan pada harinya, tetapi maksudnya yaumin nahsin, yaitu hari kesialan mereka, bukan harinya yang sial. Paham ya? Karena tidak ada suatu hari pun dianggap sial kecuali baik bagi yang lainnya. Maka kesialan tersebut bukan kembali kepada harinya, tapi kembali kepada pelakunya, ya. Kepada pelakunya. Maka tidak ada hari sial. Di dalam Islam tidak ada hari sial. Ya, makanya waktu sebagian orang menganggap bulan Safar bulan sial, kata Nabi, wala Safar, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Di sini Ibnu Asyur dia mengatakan, ishtahara baina katsirin minal muslimin at-tasyaum bi yaumil arbi'a. Tersohor atau beredar di banyak orang-orang Islam di mana mereka menganggap hari Rabu hari sial. Mereka menganggap hari Rabu adalah hari sial. Wa aslu dzalika in jarra lahum min aqaidi majusil furs. Sungguhnya asal dari akidah ini menganggap hari Rabu adalah hari sial adalah diadopsi dari akidahnya orang-orang Majusi Persia. Paham ya? Maka tidak namanya hari sial. Menganggap hari Rabu hari sial tidak benar. Tidak namanya sholat Rabu wekasan itu enggak ada. Karena sholat tersebut dibangun di atas menganggap hari Rabu hari apa? Sial. Memang benar sebagian ulama mengatakan mereka ini disiksa waktu hari Rabu. Tapi tidak bisa kita katakan hari Rabu hari apa? Sial, karena di hari itu Nabi Hud dan pengikutnya tidak sial. Mereka justru beruntung karena pengganggu mereka sudah dihabisin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun menganggap hari Rabu adalah hari sial adalah warisan dari Majusi. Warisan dari Majusi bagaimana dijelaskan oleh Tahir Ibn Asyur rahimahullahu taala. Taib. Setelah itu Allah bercerita, yang kedua Allah bercerita tentang sifat angin tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna arsalna alaihim rihan sorsoran. Kami kirim kepada mereka angin sorsor tadi kencang, yaitu memiliki sifat dingin, bukan angin yang membakar, tapi dingin yang menyakitkan yang masuk dalam tulang-tulang mereka. Kemudian memiliki suara yang mengganggu mereka, ya.
Mereka, bagaimana cara angin mengangkat mereka? Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqair. Yang angin tersebut mencabut manusia, jadilah mereka seperti a'jaz, seperti batang-batang korma yang tumbang. Seperti batang-batang korma yang tumbang. Jadi, kaum Ad ini, mereka sombong dengan badan mereka. Badan mereka tinggi-tinggi. Makanya Allah mentakbir mereka, mengungkapkan mereka dengan berkata, ka'annahum a'jazi nakhlin ka'jazu nakhlin, seperti batang korma. Kita tahu batang korma kan tinggi-tinggi. Batang korma apa? Tinggi-tinggi. Mampusnya mereka itu, binasanya mereka, tewasnya mereka seperti batang korma yang masuk ke dalam tanah ya. Sehingga mereka tinggi dan mereka kuat ya. Akhirnya mereka sombong ya. Ya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Kata Allah kepada kaum Ad, ingatlah ya, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalian menguasai bumi atau menduduki bumi setelah kaum Nabi Nuh. Berbedanya kalian, wa zadakum fil khalqi bastah, kalian diberikan tubuh yang kuat, lebih kuat daripada nenek moyang kalian Nabi Nuh. Ya, daripada kaum Nuh. Berarti mereka memiliki kelebihan, tubuh mereka kuat, tinggi dan kuat, sehingga mereka disamakan seperti batang korma. Saking kuatnya mereka sombong. Ya. Kata mereka, ya, wa qalu man ashaddu minna quwwah. Wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad, mereka sombong di atas muka bumi dan mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Mereka sombong dengan kekuatan mereka. Bagaimana cara Allah binasakan mereka? Cuma dengan udara. Tidak usah dengan besi plang-plang, enggak. Enggak usah dengan kayu, enggak. Angin aja Allah tiup. Angin, bukan udara, bukan zat padat, cuma angin. Tapi bukan angin sembarangan. Tanzi'un nas, dicabut. Angin tersebut mencabut manusia. Jadi disebutkan waktu angin mulai berhembus, mereka mulai ada yang masuk di rumah mereka, angin masuk. Angin itu kayak tangan dicabut mereka. Ada yang masuk di goa, anginnya masuk dalam. Jadi nggak ada yang bisa selamat. Ada yang gali lubang di dalam, masuk, anginnya masuk. Dan dicabut kata Allah. Angin tersebut mencabut manusia. Itu badan besar-besar itu diterbangkan. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thaminati ayyamin husuma. Diangkat oleh angin tersebut 7 malam 8 hari, 7 malam 8 siang. Bayangkan. Itu angin tidak jatuh bangun, enggak. Dia di udara terus, tidak berhenti berhembus 8 hari. Ya. Kalau anginnya lemah-lemah sedikit, jatuh, angkat lagi. Enggak, ini di atas, enggak turun-turun. Bayangkan. Dan disiksa, digoncang sampai kata para ulama, keluar usus mereka. Jantung mereka pecah keluar dari tubuh mereka. Makanya Allah mengatakan setelah itu, ka'annahum a'jazu nakhlin munqair. Ini ada 2 tafsiran. Maka jadilah mereka seperti batang korma munqair. Qa'ar itu artinya dalam. Qa'ar artinya dalam. Artinya mereka jatuh tembus ke dalam tanah seperti batang korma yang dicabut dari dalam. Korma yang ditanam di dalam. Jadi mereka dihajar sampai kemudian jatuh, kepala mereka pecah, tertancap di tanah. Ini pendapat pertama. Makanya disebut seperti batang korma yang munqair di dalam ditanam. Artinya mereka jatuh seperti langsung nancap ke tanah seperti batang korma. Ini yang pendapat pertama. Pendapat kedua, munqair. Qa'ar maksudnya batang korma yang sudah dibolongin dalamnya. Ya. Maksudnya apa? Saking kencangnya angin tersebut, isi dalam tubuh mereka semuanya lepas. Jasad dari luar masih ada, tapi isi perut mereka lepas dari apa? Dubur mereka. Lepas semuanya. Saking digoncang, akhirnya mereka jatuh seperti batang yang kosong. Ini pendapat kedua. Waliyadzubillah. Fakaifa kana adzabi wa nuzur, dan bagaimana dengan adab kami dan peringatan-peringatan kami. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Lanjut apa sudah? Baik, Allah berfirman dalam surat ini, ya, inna arsalna alaihim rihan sorsoran fi yaumi nahsim mustamir. Kami kirimkan angin kepada mereka di hari sial mereka yang berkelanjutan. Ada yang mengatakan berkelanjutan karena 8 hari enggak berhenti-berhenti. Ada yang mengatakan sejak angin datang, maka azab mereka terus berkelanjutan sampai hari kiamat.
Azab yang tidak berhenti-berhenti. Mulai mereka diangkat oleh angin, digoncangkan sampai tewas, tersiksa selama berhari-hari, sampai usus mereka lepar. Setelah itu mereka jatuh jadi seperti batang korma yang kosong. Setelah itu mereka masuk dalam alam barzah, disiksa enggak berhenti-berhenti. Nanti mereka sampai hari kiamat tidak pernah berhenti. Maksudnya demikian, azab yang kesialan yang tidak pernah berhenti. Sejak datang angin tersebut, mereka disiksa dengan siksaan yang tidak pernah berhenti. Sekarang mereka sedang disiksa di kubur, alam barzah, dengan azab yang tidak berhenti. Nanti hari kiamat mereka dibangkitkan, diazab dengan azab di neraka jahanam yang kekal abadi tidak berhenti. Jadi angin datang menghancurkan mereka, itu hanya muqaddimah. Ya, muqaddimah saja. Sekarang repot di alam barzah, belum nanti hari kiamat. Baik, saya rasa sudah lah ya. Sudah ya, nanti kita lanjutkan bulan depan ya. Mudah-mudahan tanggal 15 Desember, mudah-mudahan nanti dikabarkan dari panitia lagi ya. Sudah ya? Hah? Hah? 1 jam lagi? Mau tanya jawab, mau hadiah ya? Lanjut lagi, satu lagi ya. Kisah Nabi Saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, Kadzabat Samud bin Nudhur. Kaum Samud telah mendustakan para nabi-nabi kami. Nudhur, sebagaimana saya katakan, bisa artinya peringatan-peringatan, bisa artinya nazir. Nazir maksudnya para rasul. Kadzabat Samud bin Nudhur. Kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul kami. Karena setiap nabi yang mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan seluruh apa? Rasul. Sama saja. Mendustakan satu nabi ya sudah berarti mendustakan seluruh nabi. Sama kita katakan kepada kaum Nasara, Yahudi yang mendustakan Nabi Muhammad, berarti mereka telah mendustakan Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya. Karena setiap nabi pasti mengkabarkan tentang nabi terakhir. Ya. Adapun umat Islam, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak pernah membedakan satu nabi dengan yang lainnya, kami beriman dengan seluruhnya. Ya, di sini kadzabat Samud bin Nudhur. Mereka telah mendustakan para rasul, atau artinya mereka telah mendustakan peringatan-peringatan kami. Setelah kaum Ad muncul kaum Samud. Kaum Samud keturunan kaum Ad. Ya, setelah beberapa generasi muncullah suatu kaum namanya kaum Samud. Ini sudah kita sampaikan, kaum Samud tinggalnya di Madain Saleh, letaknya kira-kira 250 km atau 300 km sebelah utara kota Madinah. Ya, saya 2 kali ke sana. Kalau seorang pergi ke arah Tabuk, maka dia akan melewati Khaybar, kemudian Al-Ula. Al-Ula di situ ada Diyar Samud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Ya. Apa yang mereka lakukan? Faqalu abasyaram minna wahidan nattabi'uh. Apakah kita harus ikut satu orang saja? Nattabi'uh. Ini kan yang mendakwai kita satu orang, Saleh. Ngapain kita ikuti dia? Kita banyak. Ya. Jadi mereka cari alibi, cari dalih. Masalahnya bukan 1-2 orang, masalahnya benar atau tidak itu. Mau 100 orang kalau ngawur, nggak benar. Kalau 100 orang menurut kalian tidak benar, ya kalian tidak akan ikuti. Nggak ada pengaruhnya 1 atau 100. Tapi mereka hanya mencari alibi. Kata mereka, ngapain ke 1 orang? Dan kita tahu bahwasanya ukuran kebenaran bukan dari jumlah pengikut. Ya, bisa jadi kebenaran dibawa oleh 1 orang aja, bisa jadi 2 orang. Makanya dalam hadis kata Nabi, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Nabi melihat pada hari kiamat ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya. Namun di atas kebenaran. Yang menyedihkan sudah tidak punya pengikut sama sekali, ternyata juga sesat. Jadi kata mereka cari alasan, ngapain kita ikuti satu orang saja? Kalau dia bawa 10 orang, 100 orang, mungkin kita bisa berpikir lah. Cuma dia yang dakwah seperti ini, cuma dia 1 orang soleh. Maka mereka mengatakan, abasyaram minna wahidan. Cuma 1 orang di antara kita. Soleh kan satu suku sama kita. Mau percaya sama 1 orang. Nattabi'uhu, kita ikuti dia. Inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Sungguh, kalau begitu kita ikuti dia, berarti kita berada dalam kesesatan dan kegilaan. Hanya orang bodoh dan gila saja yang mengikuti 1 orang ini. Kalau kita ikuti dia, berarti kita bodoh. Subhanallah.
Mereka membuat propaganda seakan-akan mengikuti Nabi Soleh tanda kegilaan, tanda kebodohan. Ajib, subhanallah. Padahal Nabi Soleh membawa kebenaran, ya. Menyuruh mereka kepada tauhid, dalil sangat logis, menyembah pencipta alam semesta, ngapain menyembah patung. Dan kalau saya lihat di Madain Soleh, di gunung-gunung yang mereka pahat jadi rumah-rumah, misalnya satu gunung, mereka pahat ada mungkin 7 rumah atau berapa rumah. Di antara rumah-rumah tersebut ada satu rumah yang spesial, ada patung kepala orang kalau nggak salah. Yang lain tidak ada. Mungkin saya bilang ini mungkin RT 1, ini kepala RT-nya. Karena rumahnya depannya itu spesial, tidak seperti pintu-pintu yang lain. Tidak seperti pintu yang lain. Ini mereka menyembah berhala, ya. Nabi Saleh mengingatkan mereka untuk bertauhid kepada pencipta alam semesta, dan mereka menganggap apa yang dibawa oleh Nabi Saleh ini kegilaan. Kalau ngikut satu orang berarti orang gila, ya. Kemudian mereka berkata lagi, "Aulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun asyir." Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Kenapa tidak kita yang dikasih wahyu? Kenapa si Saleh yang dikasih wahyu? Kata para ulama, ini dalil bahwasanya mereka hasad. Hasad ini masalah. Gara-gara hasad banyak kebenaran ditolak. Contohnya Adam hasad kepada iblis hasad kepada siapa? Adam. Tidak mau sujud kepada Adam. Contohnya Yahudi hasad kepada Arab. Hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya kaum Nabi Saleh hasad kepada Saleh. Kenapa dia yang dapat wahyu? Kita kan masih banyak yang lebih kaya, yang lebih gagah, yang lebih tampan. Kenapa dia yang dapat wahyu? Aulqiya dzikru alaihi min bainina. Kenapa yang dapat wahyu? Kenapa kita tidak? Hasad. Dan banyak kebenaran ditolak gara-gara hasad. Masalahnya bukan masalah kebenarannya. Al-haq datang jelas. Dalilnya tegas, dalilnya banyak. Tetapi orang tolak kenapa? Hasad. Takut tidak ada pengikutnya, ya. Takut pengikutnya berpindah, takut dia tidak dihormati lagi oleh kaumnya. Iblis datang membuat dia akhirnya hasad, akhirnya dia menolak kebenaran tersebut, padahal kebenaran jelas. Saya katakan kita ini di atas sunnah jelas, sunnah kebenaran. Orang-orang yang berdakwah di atas sunnah jelas, Al-Quran, sunnah, perkataan ulama jelas. Tidak ada kita keluar dengan perkataan kita. Ustaz ceramah, Al-Quran, sunnah sama apa? Perkataan para ulama. Al-haq jelas. Ya, tapi banyak orang menolak, ya. Karena kalau ikut ini berarti yang yang halal jadi haram. Nggak boleh lagi. Ya. Mending kita sekarang aja begini, santai, ya. Kita punya gaya beragama sendiri. Jangan ikut gaya mereka. Nanti ente nggak bisa main ini lagi, nggak bisa gitu lagi, nggak bisa ini lagi. Ente nanti akhirnya ya, gara-gara hasad ya, provokasi oleh sebagian orang. Aulqiya dzikru alaihi min bainina. Apakah diutus wahyu kepadanya di antara kita semua? Bal huwa kadzdzabun asyir. Sungguh si Saleh itu adalah pendusta, asyir, sombong. Jadi mereka menuduh Nabi Saleh ini, mereka bikin tuduhan, isu. Kata mereka, Saleh ini kan bukan orang kaya. Dia enggak bisa menjadi pemimpin karena dia enggak punya duit. Maka untuk bisa jadi pemimpin dia ngaku sebagai nabi. Itu cara mereka maksudnya. Jadi mereka bikin propaganda begitu. Ini Saleh ini enggak punya duit, bukan orang kaya. Maka supaya dia diakui, dihormati, dia bilang saya adalah nabi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir." Sungguh mereka akan tahu di kemudian hari siapa yang sesungguhnya pendusta dan siapa yang sesungguhnya sombong. Kalian itu yang pendusta, kalian itu sombong. Kata Allah, "Inna mursilun naqati fitnatan lahum." Sungguh kami akan kirimkan kepada mereka ontanya Allah. Naqatallah, onta Allah ini onta spesial. Saking spesialnya Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, naqatallahi, onta Allah. Kalau sudah disandarkan kepada Allah berarti istimewa. Seperti Baitullah, rumah Allah. Ya. Seperti Ka'batullah, Ka'bahnya Allah. Seperti Rasulullah, utusan Allah, berarti spesial. Ini onta disebut onta Allah. Onta spesial. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, waktu Nabi Saleh mendakwai mereka jengkel, Saleh, ente ngoceh terus ya. Udahlah, bikin mukjizat. Kalau ente benar Rasul, keluarkan mukjizat, kami akan beriman. Coba ente, itu ada batu besar, keluarkan onta dari situ. Intinya mereka tidak minta mukjizat, mereka minta sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin terjadi.
Karena kalau mereka bilang onta keluar dari hutan, mungkin saja ada onta kesasar keluar dari hutan. Atau mereka bilang onta keluar dari laut, ya mungkin namanya laut ada kehidupan, tahu-tahu ada onta laut misalnya keluar. Tapi kalau onta keluar dari batu, mustahil dibalik. Masa ada kehidupan dalam batu? Cacing aja nggak bisa hidup dalam batu. Itu ada batu nggak ada kehidupan sama sekali, kenceng batunya, keluarin onta dari batu tersebut. Kata mereka yang kedua, onta tersebut yang ente keluarkan harus begini-begini bentuknya, lagi mengandung. Subhanallah. Ini onta aja belum ada suaminya siapa, gimana tiba-tiba mengandung? Jadi mereka minta sesuatu yang mustahil. Yang secara nggak logis, gimana keluar dari batu tahu-tahu mengandung? Kapan ketemu pacarnya? Kapan ketemu suaminya? Tahu-tahu mengandung. Dan kandungannya harus sekian bulan. Masya Allah. Akhirnya Nabi SAW bilang, kalau saya berdoa dan ada, kalian beriman? Kata mereka, kita beriman. Maka Nabi SAW sholat, dia berdoa. Tiba-tiba ontanya keluar. Tukang sihir. Selesai. Tukang sihir. Nggak ada, gimana menakjubkan tukang sihir selesai. Tukang sihir. Nggak ada jalan lain kecuali bantanya bilang apa? Tukang sihir. Inna mursilun naqati fitnatan lahum. Sungguhnya kami akan utus onta kepada mereka sebagai ujian bagi mereka. Fartaqibuhum, dan tunggulah apa yang mereka lakukan. Wastabir, dan bersabarlah. Ini menunjukkan mereka akan berbuat macam-macam sama onta. Makanya Allah mengatakan wastabir, bersabarlah atas perlakuan mereka. Ya. Makanya waktu begitu onta keluar, Nabi SAW berkata, Hadihi naqatullahi lakum ayah, fadharuha ta'kul fi ardillahi, wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Kata Saleh, wahai kaumku, ini ontanya Allah. Biarkan dia makan dari bumi Allah. Ini onta milik Allah, bumi milik Allah, biarkan dia makan, dia minum dari bumi Allah. Wa la tamassuha bisu'in, jangan kalian ganggu dia sedikit pun, enggak boleh. Enggak boleh dihalangi, enggak boleh diusir-usir. Dia onta spesial. Kalian aja tahu keluarnya dari batu, ya. Jangan diganggu sama sekali. Jangan dihadang-hadangi. Jangan diusir-usir. Jangan ditakut-takutin. Jangan diganggu. Jangan dicolek. Nggak boleh. Wala tamassu'a. Jangan kalian sentuh dia dengan sedikit pun keburukan. Kalau kalian lakukan, akan datang azab yang pedih. Azab yang segera menimpa kalian. Kemudian, apa kata Allah? Wa nabbi'hum annal ma'a kismatun bainahum. Kullu syirbin muhtadar. Dan kabarkanlah kepada mereka, wahai Saleh, bahwasanya annal ma'a qismatun bainahum, air, yaitu air di sumur, ya, terbagi antara mereka dengan onta. Jadi dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Ada hari di mana onta minum dari sumur tersebut, ada hari di mana kalian yang minum. Ini sudah ditentukan. Jadi kata para ulama, sehari ada sumur di situ, sumber airnya banyak. Sehari kaum Samud datang ambil air di situ. Ontanya puasa sehari. Besoknya gantian, ontanya minum dari sumur, nggak ada yang boleh ganggu onta. Tetapi apa gantinya? Gantinya mereka tidak dapat air minum, mereka dapat susu dari onta tersebut. Bayangkan onta itu minum yang banyak dan susu cukup bagi kaum Samud seluruhnya. Sebenarnya enak kan, sehari minum air, sehari minum susu, apa susahnya? Ya, seharusnya demikian enak. Kata Allah, kullu syirbin muhtadar. Maka masing-masing air minum atau sumur tersebut ada gilirannya. Ada giliran buat onta, ada giliran buat kalian. Tapi ternyata mereka jengkel. Ini Saleh punya onta seperti nanti lama-lama orang pada ngikut dia, ya. Dia punya keajaiban, ontanya menakjubkan. Bayangkan susunya bisa cukup untuk satu kampung. Ini onta juga bikin masalah, kita nggak boleh ke sumur. Emang dia siapa? Larang-larang kita ke sumur. Onta belago. Intinya mereka ngamuk. Mereka ngamuk. Akhirnya fanadau sahibahum. Mereka panggil mereka, kemudian rapat, gimana nih onta ini, gimana. Udah bunuh saja ontanya. Bunuh saja ontanya. Fata'ata fa'aqar. Akhirnya satu orang yang mewakili mereka membunuh onta tersebut. Dalam ayat ini kata Allah, idzim ba'atsa ashqaha. Maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Disebutkan namanya adalah Qudar bin Salif. Qudar bin Salif. Hampir seluruh ahli tafsir mengatakan nama orang ini Qudar bin Salif. Dia yang kemudian langsung eksekusi. Dia eksekutor, dia datang kemudian dia bunuh onta Nabi Saleh. Maka fa'aqar, kemudian dia sembelih onta Nabi Saleh.
Ya. Fa kaifa kana adzabi wa nuzur, dengan nekatnya dia bunuh Nabi Saleh. Para Nabi Saleh sudah ingatkan, jangan colek ganggunya, enggak boleh, apalagi sampai disembelih. Ditakut-takutinya enggak boleh, diusir-usirnya enggak boleh, apalagi disembelih. Kata Allah, fa kaifa kana adzabi wa nuzur, dan apakah sungguh dahsyat azabku dan ancaman-ancamanku. Akhirnya kata Allah, inna arsalna alaihim sayhatan wahidah, maka kami kirimkan timpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, geledek yang sangat besar. Ya, fakanu kahashimil muhtadhir. Jadilah mereka seperti rumput kering yang dikumpulkan oleh pemilik kandang. Jadi al-muhtadhir, dia yang punya haldhirah. Haldhirah itu kandang, seperti orang ingin punya onta atau punya kambing, dia bawa semacam kayu, kemudian dibikin pagar, kemudian ontanya sambil dia bawa rumput-rumput kering, ya. Terkadang waktu dia bawa rumput-rumput kering tersebut, ada rumput-rumput yang lembut berjatuhan. Yang berjatuhan itu namanya hashim, yang kering, yang mudah ditiup angin, mudah hancur, ya. Yang berjatuhan dari apa yang dia bawa untuk dia buat kandang onta tersebut, ya. Itu namanya hashim. Kata Allah, mereka terkena suara yang sangat keras sampai akhirnya mereka seperti daun kering yang mudah ditiup oleh angin. Itu suara kayak apa, luar biasa, ya. Ya, bukan dibakar, bukan, cuma kena suara. Kena suara akhirnya mereka apa? Hancur. Kita saja dengar suara sekarang hujan, geledek, kita kadang ketakutan, petir, mengerikan. Ini suara bikin mereka mampus, subhanallah. Bahkan mampus mereka sampai hancur seakan-akan seperti hashim, seperti rumput yang kering yang mudah ditiup angin. Apakah badan mereka meledak? Allah alam, ya. Tapi intinya mereka, kata Allah, seperti apa? Seperti daun kering yang mudah ditiup oleh angin. Yang kata Allah, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk menjadi peringatan, maka adakah yang mengambil pelajaran? Sampai di sini saja kajian kita. Ada kuis, ya. Apa kuisnya? Ini bagaimana caranya? Ini pertanyaan atau kuis? Oh, pertanyaan. Yang kuis? Oh ya. Ini hadiahnya. Buat akhwat semuanya. Dua-dua. Oh ya. Kuis untuk ikhwan. Ya. Siapa yang bisa sebutkan nama pembunuh ontanya Nabi Saleh? Ya, bagaimana? Berdiri. Siapa namanya? Siapa? Qudar bin Salif. Itu nama siapa itu? Masya Allah. Silakan. Pilih yang mana, terserah salah satu. Apakah syarah kitab Tauhid atau ajaran mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan? Itu. Baik. Buat akhwat, ya, bisa tulis jawabannya di 0812 8281 5947. 0812 8281 5947. Ini maksudnya apa ini? Yang pertama kirim jawaban, maka dia yang dapat. Terlambat, Qudar bin Salif. Ini akhwat. Terlambat. Tapi pertanyaan buat akhwat. Sebutkan dua sifat angin yang menghantam kaum Ad. Cepat. Siapa yang duluan? Akhwat, ya, bukan ikhwan. Sudah duluan. Sudah selesai. Sudah duluan. Sudah nggak usah jawab. Sudah berhenti. Sudah, ya. Di sini yang jawab. Iya, di hang, ya. Nanti panitia lihat, ya. Ini ide kurang bagus panitia. Iya, nggak bisa. Masih ada yang jawab padahal sudah nggak bisa. Harus pertanyaan agak susah, ya. Baik. Nanti ini satu buat akhwat kitab tauhid. Ada coba situ yang pertama kali jawab siapa? Ikhwan, pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 bantahan terhadap orang yang mengingkari terjadinya bulan terbelah.
Ikhwan. 3 bantah. Mana Ikhwan tadi gini-gini semua? Coba berdiri. Ijtihad saja, kalau salah enggak apa-apa. Yang pertama bukti dari NASA, Ustaz. Kenapa NASA? NASA saja mengingkari kok. Ada belahan. Iya, belahan, iya. Terus yang kedua, di salah satu kaum dari India adanya festival karena. Iya, yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga di Meksiko, suku India. Itu 2 berarti. Itu suku Maya itu sama suku Kerala di India itu satu jawaban. Satunya dalam Al-Quran ada, mau bantah terserah. Kita bilang tetap kita beriman. Baik, ini silakan. Ya. Pertanyaan terakhir buat akhwat. Bisa dapat. Yang dapat yang mana? Pertanyaan berikut terakhir buat akhwat. Siapa yang bisa apa ya? Saya tuh mau kasih soal susah buat akhwat nggak tega. Oke, nanti dicari. Kasih biar ini nggak pulang, biar kasih tahu nomor sekian yang dapat. Ya. Siapa yang bisa sebutkan 2 pendapat tentang firman Allah, sungguh kami telah menjadikan perahu tersebut sebagai tanda kebesaran kami. Akhwat. Yang pertama jawab dapat hadiah ya. Nanti dibalas ya. Anti yang dapat gitu. Ada yang langsung telepon mau jawab. Ini video call nih. Enggak akhwat ini. Enggak berani saya. Ya sudahlah, itu pertanyaannya, nanti akhwat yang bisa jawab dapat hadiah. Baik. Ikhwan, siapa yang mau tanya? 1, 2 pertanyaan? Ada yang tanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengatakan Jumat pekan depan tidak akan kiamat karena belum ada tanda-tanda besar, boleh secara syar'i boleh. Karena hari kiamat kalau kita membenarkan Nabi kan ada tanda-tandanya. Di antaranya muncul Dajjal. Dajjal belum muncul. Kemudian di antaranya tadi Nabi Isa turun dan seterusnya. Ya, dan sekarang belum ada tanda-tanda tersebut. Ya. Wallahu alam bishawab. Baik, satu lagi. Assalamualaikum. Apakah banjir Nabi Nuh seluruh dunia mengalami banjir? Pendapat banyak ulama iya mengalami banjir seluruhnya. Tetapi sama mereka mengatakan mana dalilnya banjir Nabi Nuh, mana buktinya secara arkeologi, secara logi-logi yang lainnya. Kita bilang enggak urusan. Allah bikin banjir, Allah menghilangkan bekasnya, Allah biarkan bekasnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita cetek belum tentu bisa mengetahui segala-galanya, apalagi kejadian ribuan tahun yang lalu. Kemudian mereka sebenarnya mengatakan tatkala itu yang tinggal cuma kaum Nabi Nuh. Karena umat manusia baru generasi ke-10. Maka mungkin jumlah mereka sebenarnya mengatakan ribuan ya berkumpul di kompleks itu aja. Kompleksnya Nabi Nuh. Allah alam bisa. Ada yang mengatakan mungkin di tempat lain juga ada, tapi ini butuh dalil. Baik, demikian saja ya. Satu lagi, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Allah alam ya, mungkin ada hadisnya ya. Intinya nanti akan datang Imam Mahdi ya. Imam Mahdi kemudian menguasai negeri Syam dan juga menguasai
yang lainnya. Tapi secara rinci ya itu butuh pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.